Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman bunga krokot agar subur dan rajin berbunga. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman bunga krokot berwarna kuning. Kita lihat dulu ya bunganya seperti apa. Nah, ini dia. Bunganya sangat cantik ya, imut. Kebetulan yang saya beli ini warnanya kuning. Itu bunganya variasinya sangat bermacam-macam. Ada yang merah, pink, oranye, gradasi warna-warna tertentu. Pokoknya banyak pilihannya. Ini bunganya kecil, tapi saya yakin nanti kalau kita rawat dengan baik, dengan pemupukan yang benar, dengan pemupukan nutrisi yang seimbang, pasti bunganya akan lebih besar lagi. Ini hampir seperti bunga mawar ya, tapi ukurannya lebih mini dan lebih kecil. Sangat cantik ya. Tentunya ini sangat indah apabila kita taruh di teras rumah atau depan rumah kita ya, dengan warna-warni tertentu. Apalagi kalau kita punya banyak sekali dari tanaman bunga krokot ini, kemudian kita jajarkan popotnya, wah sangat cantik ya pasti. Nah, untuk mendapatkan bunga krokot yang subur serta berbunga lebat ini tentunya tak lepas dari pemupukan yang tepat serta pemangkasan dan penyinaran sinar matahari. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan mencoba dulu memberitahukan karakteristik dari tanaman bunga krokot ini. Yaitu yang pertama adalah tanaman bunga krokot ini itu karakternya sangat suka dengan sinar matahari ya. Atau istilah kata tanaman ini adalah tanaman outdoor. Jadi harus diletakkan penempatannya itu di lahan terbuka, terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Karena ini saya baru beli, maka masih menggunakan media tanam sekam mentah, lalu juga menggunakan polybag. Tentunya kita harus mengganti dengan pot yang baru dan media tanam yang lebih subur lagi. Karena kalau kita letakkan begini saja di sudut rumah pasti jelek ya menggunakan polybag seperti ini. Nah, kita akan ganti ya nanti. Kemudian kita harus pindahkan ya ke pot yang baru. Nah, potnya udah saya siapkan ini. Potnya ukuran kurang dari 1 jengkal ya, cukup kecil, tidak masalah. Ini pot bekas tapi masih bisa saya pakai. Lalu media tanam yang saya pakai adalah ini dia, sekam bakar ya. Nah, ini dia sekam bakar. Kenapa saya menggunakan sekam bakar? Saya sudah sering berulang kali mengatakan bahwa sekam bakar ini itu tidak mengalami pembusukan dan sangat poros. Sedangkan media tanam dari tanaman bunga krokot ini sangat suka dengan media tanam yang poros juga. Karena karakter tanaman bunga krokot ini itu tidak suka dengan kelembaban, entah itu sinar matahari yang terlalu teduh atau media tanam yang terlalu padat, terlalu lembab. Tanaman ini mudah sekali terkena penyakit busuk akar dan busuk batang. Makanya jangan pernah menaruh tanaman bunga krokot ini di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari. Dia akan susah berbunga dan lama-kelamaan akan mati karena membusuk, terkena serangan jamur. Nah, kembali lagi. Lalu untuk media tanam sekam bakar ini akan dicampur dengan apa? Saya akan campurnya dengan ini dia, pupuk kambing ya. Pupuk kambingnya ini, nah, saya ambil. Nah, itu dia pupuk kambingnya. Kenapa saya menggunakan campur dengan pupuk kambing? Pupuk kambing ini sangat baik untuk media tanam dan pertumbuhan dari si tanaman itu sendiri. Karena pupuk kambing ini mengandung nitrogen yang tinggi serta dapat membuat media tanam awet kesuburannya. Karena efek pemberian pupuk NPK itu bisa menyebabkan media tanam biasanya cepat tandus, bantet, keras ya. Jadi pemberian pupuk kambing ini bisa menetralisir dari efek negatif pemberian pupuk NPK. Lalu gimana cara untuk mencampurnya? Untuk pencampurannya yaitu sekam bakarnya
3 bagian dan pupuk kambingnya itu 1 bagian. Misalnya nih, saya akan mencampurnya ya di dalam pot. Kita singkirkan lebih dahulu. Ini potnya saya akan berikan 6 genggam dari sekam bakarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk pupuk kambingnya saya akan berikan 2 genggam ya. Jadi 3:1 atau 6:2 sama saja ya. Nah, ini kalau potnya semakin besar tentunya berlaku kelipatannya. Nah, ini saya berikan 2 genggam. 1, 2. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa mengaduknya. Nah, seperti ini ya. Kita aduk sampai rata. Sangat poros ya, makanya saya suka sekali dengan media tanam sekam bakar, karena ini bisa mengurangi dari resiko serangan penyakit jamur. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, kita bisa mengurangi setengah dulu ya, setengah bagian kita kurangin. Karena kenapa? Nanti untuk dimasukkan ke akarnya ya, masuk ke dalam biar ini tidak terlalu penuh. Nanti sisanya yang kita pisahkan itu bisa kita masukkan lagi ke samping-sampingnya dari tanaman bunga krokotnya. Oke, kita pisahkan dulu setengah ya. Kita pisahkan setengah. Nah, ini udah setengah. Nah, sekarang kita mulai pemindahan dari tanaman bunga krokotnya. Nah, ini dia. Kita sobek ya pelan-pelan dari tanaman bunga krokotnya. Nah, ini media tanam bawaannya adalah sekam mentah. Kenapa saya harus menggantinya? Karena sekam mentah ini saya udah sering kasih tahu ya. Untuk sekam mentah ini lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Nah, kalau mengalami pembusukan seperti ini biasanya akarnya akan ikut terjadi pembusukan juga. Makanya saya hindari untuk penggunaan dari sekam mentah. Lalu kenapa tukang tanaman biasanya suka menggunakan sekam mentah? Ya karena di sisi ekonomis ya. Kalau dibakar dulu kan lebih repot, makan waktu dan biaya. Maka dia hanya memakai sekam mentah karena hanya untuk jangka waktu yang pendek. Kalau kita kan di rumah pasti pengennya dong tanaman kita subur sampai lama bertahun-tahun. Nah, kalau sudah menggunakan sekam bakar itu tidak akan mengalami yang namanya pembusukan. Tapi ini tidak bisa kita kurangin semua ya, karena media tanamnya pasti udah menyatu dengan si akar dari tanaman si krokot ini. Kita hanya bisa mengurangi, karena kalau kita benar-benar diambil semua tentunya susah karena akarnya sudah menyatu. Yang ada nanti kalau kita paksakan akarnya putus, nanti tanaman ini bisa mengalami kematian. Kita hanya bisa mengurangi seperti ini, kita ketuk-ketuk ya seperti ini agar media tanam bawaan atau sekam mentahnya itu berguguran. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini kita menyisakan akar ya, akar sudah menyatu dengan si media tanam bawaan. Kita masukkan ke dalam pot yang udah kita siapkan tadi. Nah, kita ambil ya. Nih. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Kita tekan sedikit ya. Nah, kita tekan. Kemudian kita masukkan dari sisa sekam bakar dan kandang yang tadi kita sudah pisahkan. Ini dia. Nah, ini dia guys, sudah sempurna ya. Sudah sempurna dari pemberian sekam bakarnya ya, dan pupuk kambingnya sudah rata, samping-sampingnya sudah padat seperti ini. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan setelah pemindahan dari polybag ke pot yang baru? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah penyiraman dari tanaman bunga krokot ini dengan
pupuk organik cair. Pupuk organiknya seperti apa pembuatannya udah saya share ya di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja cara membuat pupuk organik dengan mudah, itu judulnya. Yaitu saya ulangi lagi ya biar teman-teman tahu tapinya. Ini terbuat dari air cucian beras banyak 5 liter, kemudian dicampurkan dengan IM4, itu bakteri yang bagus ya untuk pembuatan pupuk organik. Itu 2 tutup botol IM4 nya, lalu gula merahnya 3 biji dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan dan kita diamkan selama seminggu atau 5 hari ya. Nanti kalau udah seminggu udah baunya seperti bau tape. Nah, kalau udah berbau asam seperti itu, barulah kita bisa pakai untuk penyiraman pupuk organik pada tanaman apapun. Kebetulan pupuk organik cair saya ini udah jadi ya, udah 1 minggu, jadi siap untuk dipakai. Lalu apakah langsung disiramkan? Tidak, tapi harus dicairkan dulu. Yaitu ini saya sudah siapkan air sebanyak 4-5 liter ya. Lalu kita berikan pupuk organik cairnya itu setengah gelas saja. Nah, kita tuangkan. Nah, ini setengah gelas. Kemudian kita masukkan ke air bersihnya. Lalu kita aduk ya. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, kita siramkan ke perakaran dari si tanaman bunga krokot. Nah, seperti ini. Kita tunggu ya sampai air pupuknya mengalir. Kalau sudah mengalir dari bawah, sudah keluar, berarti sudah selesai. Karena tandanya air pupuknya ini sudah sampai ke akar. Nah, belum keluar juga, kita bisa tambahkan lagi. Siram dengan rata. Nah, itu sudah keluar ya dari bawah. Itu berarti tandanya sudah selesai untuk pemupukannya. Lalu apakah cukup dengan pemberian pupuk organik saja? Itu tidak. Nanti saya akan berikan tutorial lagi untuk pemupukan kimia, yaitu NPK 16 nya, lalu pupuk bunganya apa lagi, agar bisa menghasilkan bunga yang benar-benar super lebat ya di semua menutupi dari area pot ini. Lalu pemangkasan juga perlu, nanti saya akan melakukan pemangkasan. Ini sebenarnya udah terlalu panjang ya, harus dibangkas jadi bunganya itu tidak sedikit. Ini kan sedikit tuh bunganya, nanti kalau dipangkas keluar bunga lagi. Nanti kalau udah dipangkas keluar tunas-tunas baru dan akan membawa calon-calon bunga baru lagi. Tentunya dengan pemberian nutrisi yang tepat. Nah, pemberian pupuk organik ini bisa diberikan 4 hari sekali ya. Nanti untuk seminggu sekali bisa diberikan pupuk organik. Nanti seminggu sekali bisa diberikan dengan pemberian pupuk NPK 16 cair. Nanti di video saya yang lain saya akan berikan tutorialnya. Sampai detik ini cukup ya untuk tips cara penanaman bunga krokotnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya yang sebelumnya. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, EM4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.